karena dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari hal dirinya sendiri maupun dari sekitarnya. Memahami hal-hal ini penting agar orang tua atau pendidik dan masyarakat dapat membuat lingkungan yang tepat untuk membantu anak berkembang dengan baik. Selanjutnya, definisi perkembangan anak adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan sejak lahir hingga akhir hayatnya, mencakup pertumbuhan biologis, perubahan perilaku, kebiasaan, dan cara berpikirnya. Proses perubahan yang terus berlangsung dalam perkembangan anak yaitu kemampuan fisik, intelektual, sosial, dan emosional seiring bertambahnya usianya. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor genetik atau keturunan. Gen mengatur potensi dasar anak, tinggi badan, warna kulit, kemampuan psikis. Gen adalah instruksi yang diberikan orang tua menentukan sifat dan karakteristik. Contohnya, warna mata, tinggi badan, dan kesehatan fisik. Selanjutnya, kondisi kesehatan mempengaruhi aktivitas belajar dan bermain. Anak yang sering sakit cenderung tinggal dalam perkembangannya. Selanjutnya ada faktor kecerdasan atau intelijensi yang mempengaruhi kemampuan menerima, mengolah, dan memahami informasi. Kemudian semakin tinggi kecerdasan atau intelijensi seorang anak itu, semakin cepat perkembangan belajarnya, sehingga minat dan motivasi anak itu terbentuk. Akhirnya anak memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian kepribadian dan emosi. Adanya stabilitas emosi yaitu kepribadian yang positif untuk memudahkan interaksi sosial anak dalam pembelajaran. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan anak itu apa aja sih? Yang pertama itu ada keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah media massa dan teknologi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama di mana anak itu berkembang. Kemudian ada pola asuhnya. Bagaimana sih anak diasuh di rumah selama masa perkembangannya, sehingga mengakibatkan di mana dia nanti berpindah di lingkungan pendidikannya. Kemudian ada keluarga yang harmonis, itu juga menjadi dukungan tertinggi buat anak mencapai prestasinya. Kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu bertugas membentuk nilai akademik dan keunggulan akademik anak, membimbing anak menjadi orang yang berintelijensi. Kemudian adanya guru dan teman yang menjadi faktor pendukung lainnya. Kemudian untuk media massa dan teknologi itu lebih mengembangkan atau mengedepankan konten-konten positif sehingga anak itu bisa, wah ini konten bagus sekali, saya mau jadi seperti ini. Selanjutnya ada interaksi faktor internal dan faktor eksternal. Di antara keduanya itu faktor yang saling berinteraksi itu dia lebih menekankan bagaimana anak itu akan tumbuh di bagian gen, bagian keluarga. Itu kan saling berkaitan erat, terutama peran ayah dan ibu. Kemudian pentingnya keseimbangan antara lingkungan di rumahnya dan lingkungan di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tadi adalah penjelasan dari materi kelompok kami. Silakan yang belum paham dipertanyakan. Kami membuka 1 menit hingga pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Servistensi. Di bagian faktor-faktor itu termasuk faktor internal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengapa kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan perkembangan anak, dan berikan penjelasan. Perkenalkan, saya Dr. Halim dari kelompok 2 jurusannya.
Faktor apa saja dalam kepribadian anak yang mendukung atau menghambat proses belajarnya? Baik, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Pertanyaannya, mengapa kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak? Jadi begini Pak, kalau keluarga itu dari kelas menengah ke bawah, otomatis anak itu pendidikannya kurang karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian gizi yang masuk di tubuh anak itu yang mempengaruhi perkembangannya. Kan otomatis kalau orang dari kelas menengah ke bawah atau paling bawah di strata miskin itu kan buat makan aja susah, gimana nih nutrisinya, jadi pasti kurang dalam pendidikan dan perkembangannya. Beda lagi kalau sama orang kelas menengah ke atas. Mungkin itu saja sih, dapat dipahami atau ada tanggapan dari ibu saya? Tadi kan tadi diketahui juga ada faktor gen kan? Iya. Itu bisa gimana ya, kalau orang menjadikan rendah tapi jadinya dia pintar gimana? Genetik itu dia bukan berdasarkan strata kasta menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi ada sih orang yang dari kelas menengah ke bawah itu dia emang gennya pintar, bagus. Pasti dia bakal naik tingkat ke strata kelas menengah ke atas. Karena dia bakal mengusahakan dirinya supaya mencapai titik di mana dia pantas untuk hidup. Biasanya itu saja. Baik, bagaimana teman-teman, ada sekalian ingin menanggapi? Kayak tadi, faktor apa saja dalam kepribadian anak yang mendukung atau menghambat proses belajarnya? Kalau kepribadian anak itu maksudnya di faktor lingkungan ya Pak. Apa saja itu yaitu dia kepercayaan dirinya itu yang mendukungnya itu anak yang percaya diri, merasa mampu mengatasi tantangan belajar, dia tahu untuk mencoba hal-hal yang baru dan berani bertanya jika tidak paham. Kalau yang menghambat, dia rendahnya kepercayaan anak dapat membuat anak merasa takut gagal. Nah, kemudian mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan kelas atau mencoba tugas yang sulit. Yang kayak dia kalau belum paham dia nggak bisa bertanya. Yang adanya itu. Karena balik nanti ngomong. Yang menjawab pertanyaan dari Mbak Desi Walidatul Mukarramah, yaitu pertanyaannya, apakah strategi terbaik guru untuk menyeimbangkan faktor internal dan eksternal agar anak mencapai tujuan perkembangan yang optimal? Ada beberapa strategi terbaik guru. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru harus mengenali apa kebutuhan dan karakteristik siswa agar mudah untuk mencapai tujuan perkembangan yang optimal. Terus ada membuat rencana pembelajaran yang fleksibel atau yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa mudah memahami dan lebih mudah untuk mencapai tujuan perkembangan atau perkembangan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya ada melibatkan orang tua dan dalam komunitas. Selanjutnya ada sediakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa nyaman dalam belajar sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada evaluasi dan adaptasi terus-menerus. Bagaimana Mbak Desi dapat diterima? Oke, baik teman-teman, kita menambahkan semua jawabannya. Lanjut ke tahun yang 2, kita membuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, nama saya Angelina dari kelompok 7. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan anak
dengan teman sebaya, mempengaruhi perilaku sosialnya. Upil. Dan ketok Angel. Yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak pada era digital saat ini. Saya mau bertanya, berikan satu aja contoh kasus di mana faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi perkembangan anak. Bagaimana hubungan anak dengan teman sebaya mengaruhi perilaku sosialnya? Intinya teman sebaya itu kan berperan penting dalam membentuk perilaku sosial ya. Itu ada pengaruh positif dan negatifnya. Positifnya itu anak bisa belajar keselamatan sosial, membentuk identitas, dapat hubungan emosional dan dorongan positif. Kalau negatifnya itu bisa meniru perilaku yang tidak baik. Tapi sih nggak dikit sebenarnya nggak belum loh. Tidak baik gitu. Apa lagi ya? Takut. Pinter-pinter dengan nggak pinter ya. Ya, itu kan tidak baik ya. Tapi anak kadang itu kan ikut-ikutan gitu. Apa yang saling berpengaruh pada era digital saat ini? Faktor internal yang paling berpengaruh dalam era digital saat ini yaitu regulasi diri. Regulasi diri yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengontrol pikiran, emosi, serta perilaku sendiri sehingga dapat mencapai tujuan yang menyesuaikan pikiran. Mengapa harus regulasi diri? Yaitu karena anak harus belajar mengelola waktu sendiri serta mengelola fokus dan emosi dalam menghadapi berbagai stimulus digital. Dalam masalah ini juga sudah dijelaskan di pengertian di materi pengaruh faktor genetik yang berisi terhadap perkembangan. Dapat diterima jawabannya berarti kan? Ya cukup, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angelina. Pertanyaannya kan, kita disuruh masih salah satu kasus yang mempengaruhi faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Sebenarnya ada banyak contoh sih yang bisa dilakukan. Ini salah satu contohnya itu tentang faktor eksternalnya keluarga, faktor internalnya itu kepercayaan diri atau perkembangan diri itu sendiri, terus nutrisi. Bagaimana coba terkaitannya? Jadi begini keterkaitannya dari keluarganya. Kalau keluarganya keluarga mampu, pasti dari faktor psikologis anak itu sadar. Jadi anak yang mampu berpikir dengan rasionalitas. Kemudian dari nutrisi yang didapatkan dari keluarga mampu itu berbeda dengan dari maksudnya dari segi higienitas higienis atau kebersihan dari makanan yang diterima itu berbeda. Mungkin itu saja sih. Apakah ada yang berlakukan saya atau tambahan? Baiklah, kalau sudah cukup untuk pertanyaannya Mbak Ida. Untuk sesi tanya jawab ini kita sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari